selamat datang di series mata kuliah Sistem Informasi Manajemen SDM. Di pertemuan kali ini, kita akan bahas mengenai manusia dan organisasi. Jadi, akan ada beberapa hal yang kita sharing hari ini, di antaranya adalah mengenai hal-hal berikut. Oke, untuk hari ini, di pertemuan kali ini kita akan bahas 4 hal berikut. Yang pertama adalah definisi manusia dan organisasi. Lalu yang kedua adalah manusia di dalam interaksi sosial. Lalu ada definisi organisasi yang akan dijelaskan lebih lanjut dan juga bentuk dari organisasi itu sendiri. Kita langsung mulai ke yang pertama, definisi manusia. Apa sih manusia itu? Selama ini kita tahu manusia, kita seorang manusia, dia seorang manusia, ada banyak manusia di dunia gitu. Tapi apa sih manusia itu? Gitu kan. Manusia sendiri itu merupakan makhluk sosial dengan susunan sistem yang sangat kompleks. Kenapa dibilang kompleks? Karena manusia bisa berpikir, bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar, memiliki perasaan sehingga bisa mencintai, dan bisa melakukan sesuatu. Kolaborasi antara dengan pikiran dan juga perasaannya. Gitu. Nah, di dunia ini ada berbagai macam manusia. Ada beraneka suku, mereka berbicara dengan banyak bahasa, lalu ada banyak kebangsaan, agama, pandangan politik, dan lain sebagainya. Intinya apa? Intinya manusia adalah makhluk sosial yang secara kodrati selalu berinteraksi dan bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi interaksi sosial itu yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut adalah sudah merupakan suatu kebutuhan. Gitu. Kita lanjut. Ngomong-ngomong tentang interaksi sosial, tadi kan sudah di-mention manusia itu adalah makhluk sosial. Dia membutuhkan interaksi sesama manusia antara satu dengan lainnya. Nah, semakin kesini ternyata interaksi sosial yang terjadi itu juga semakin baik. Bahkan mereka memiliki daya kreasi untuk menciptakan sesuatu di luar batas individu. Nah, untuk menjaga hal tersebut, karena semakin kesini semakin ada perkembangan dari interaksi sosial, dikhawatirkan nanti semakin kesini semakin keluar batas nih. Untuk ngejagain hal tersebut, maka harus ada individu-individu atau orang-orang atau manusia-manusia yang bisa mempengaruhi, mengarahkan, memerintah, dan memberi contoh, serta mengawasi hasil kerja supaya apa? Supaya sesuai dengan apa yang diharapkan di lingkup sosial. Gitu. Jadi, orang-orang ini yang memengaruhi, mengarahkan, memerintah, dan lain sebagainya, ini biasanya adalah yang punya power. Atau kalau sekarang ini bisa kita bilang yang menginfluence orang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita bicara tentang organisasi. Organisasi itu sendiri sebenarnya asalnya itu dari kata organon. Organon itu adalah bahasa Yunani artinya alat. Nah, subjek dari si organisasi itu sendiri adalah manusia atau individu. Individu sendiri di dalam organisasi itu sebagai pelaku, sebagai subjek. Sedangkan objeknya adalah tujuan. Jadi, individu melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Sudah dapat ya? Sudah dapat satu logik, apa sih organisasi itu? Nah, tujuan itu apa sih? Tujuan itu adalah segala hal yang berkaitan untuk memenuhi kehidupan manusia. Gitu. Jadi berkaitan dengan kehidupan manusia secara nggak langsung. Jadi sudah dapat satu logika organisasi itu sendiri, ada subjek, ada predikat, ada objek kalau di bahasa Indonesia. Subjeknya apa? Subjeknya manusia. Predikatnya apa? Kata kerja. Melakukan sesuatu, apapun itu. Objeknya apa? Tujuan. Tujuan ini
Kalau dia memiliki tujuan individu, ya berarti tujuan individu, tapi di dalam hal ini kita berbicara tentang organisasi, berarti tujuannya sendiri adalah tujuan organisasi nih. Gitu. Nah, sekarang kita lihat nih definisi dari masing-masing expert ya, kalau kita bilang. Yang pertama ada dari Mullins. Mullins ini bilang, organisasi adalah kesadaran koordinasi yang dibuat oleh kelompok dalam manusia untuk mencapai tujuan tertentu yang telah disepakati dengan cara perencanaan dan aktivitas yang terkoordinasi. Ini menurut Mullins. Lalu menurut Ernest Dell, organisasi ini adalah suatu proses perencanaan yang meliputi penyusunan, pengembangan, dan pemeliharaan suatu struktur atau pola hubungan kerja dari orang-orang dalam suatu kerja kelompok atau dalam suatu kelompok. Ada lagi yang ketiga, Cyril Sofer. Cyril Sofer bilang, organisasi sendiri itu perserikatan orang-orang yang masing-masing dikasih peran tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian dalam mana pekerjaan itu diperinci atau dirincikan menjadi suatu tugas-tugas. Setelah itu dibagikan, kemudian digabungin lagi dalam beberapa bentuk hasil. Lalu ada lagi dari Cast and Roswick. Kalau Cast and Roswick, dia bilang, organisasi adalah subsistem teknik, subsistem struktural, subsistem psikososial, dan subsistem manajerial dari lingkungan yang luas, di mana ada kumpulan orang-orang yang berorientasi pada tujuan. Gitu. Nah, lalu muncullah teori dari Nicholas Henry yang melengkapi itu semua. Jadi kalau menurut Nicholas Henry sendiri, organisasi adalah sekumpulan orang yang di dalamnya melakukan kerjasama dengan pola kerjasama yang bersifat sekunder, sehingga tidak ada ketertarikan emosional yang terintegrasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas, dipengaruhi oleh perubahan lingkungan sosial dalam mencapai tujuan. Intinya sebenarnya di organisasi itu yang jelas ada kumpulan orang melakukan pekerjaan, melakukan sesuatu, melakukan kerjasama, melakukan membentuk suatu struktural untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Inti dari organisasi sebenarnya 3 ini, teman-teman. Kenapa bisa beda-beda penyampaian dari masing-masing expert? Karena sekali lagi, organisasi ini sifatnya dinamis. Gitu. Nah, bentuk organisasi sendiri juga ada banyak macamnya. Yang pertama berdasarkan jumlah pimpinan puncak, ini ada 2. Bentuk tunggal dan bentuk komisi. Kalau bentuk tunggal, itu biasanya organisasinya dipimpin oleh 1 orang. Semua kekuasaan pembagian tugas sumbernya dari 1 orang. Jadi, 1 orang ini dia membagikan tugas ke A, B, C, D, E. Itu bentuk tunggal. Yang kedua adalah bentuk komisi. Kalau bentuk komisi ini ada suatu dewan yang terdiri dari beberapa orang, atau mungkin bisa kita istilahkan sebagai manajemennya, gitu. Tugasnya dipikul oleh dewan satu kesatuan atau dari masing-masing sub bidang, bisa dibilang seperti itu. Gitu. Ini kalau berdasarkan jumlah pimpinan puncak. Kalau pimpinan puncaknya ada 1, ya berarti 1 aja. Dia membentuk kurang lebih seperti piramida. Gitu. Tapi kalau komisi, itu enggak. Masing-masing ada kepalanya. Gitu. Yang kedua ada melalui jalur kekuasaan. Yang pertama ini adalah organisasi lini atau bentuknya lurus. Kalau bentuknya lurus, berarti kita bisa bayangkan kekuasaan itu mengalir dari pucuk pimpinan langsung ke bawahnya, lurus kepada pejabat yang memimpin unit-unit dalam organisasi. Ini lurus, jadi dia ke bawah gitu bentuk bagainya. Lalu yang kedua adalah organisasi lini dan staf. Nah, kalau di dalam organisasi ini, pucuk pimpinan dibantu oleh staf. Jadi si pemimpin atau si bos atau si pimpinan ini, dia punya staf. Dengan apa? Dengan tugasnya sebagai pembantu dari pimpinan dalam menjalankan organisasi. Gitu.
Lalu yang ketiga, organisasi bentuk fungsional. Nah, kalau bentuk organisasi ini dalam kegiatannya dibagi dalam fungsi-fungsi yang dipimpin oleh ahli di bidangnya. Hubungan kerjanya sifatnya horizontal, gitu. Jadi kalau fungsional ini dia lebih melihat organisasi berdasarkan dengan dia ahlinya di bidang apa nih, dia akan memimpin di situ, gitu. Nah, selain dua jalur ini, dua bentuk ini, ada juga bentuk lainnya. Yang ketiga adalah sifat hubungan personal. Kalau sifat hubungan personal ini, yang pertama adalah organisasi formal. Apa sih organisasi formal? Kalau kita bicara formal berarti resmi, ada license-nya, legal, gitu. Jadi kalau formal berarti relate-nya dengan organisasi yang diatur secara resmi. Contohnya, organisasi pemerintah dan badan hukum. Lalu ada lagi yang non-formal. Kalau non-formal ini sifatnya individual, misalnya memiliki kesamaan minat, hobi, atau mungkin ada boyband favorit, lalu membentuk suatu organisasi, membentuk suatu komunitas, gitu. Nah, bentuk selanjutnya adalah berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan tujuan ini hanya ada dua, profitable dan non-profitable. Kalau profitable itu berarti dia organisasi yang mencari keuntungan, kalau non-profitable berarti tidak mencari keuntungan atau bisa kita bilang organisasi sosial. Gitu. Dan yang terakhir, bentuk organisasi sendiri itu ada yang berdasarkan kehidupan dalam masyarakat. Contohnya organisasi pendidikan, organisasi kesehatan, organisasi pertanian. Jadi dia berdasarkan masyarakat gitu. Organisasi keagamaan juga bisa gitu, masuk di sini. Nah, yang perlu teman-teman notice atau yang perlu teman-teman highlight, perkembangan dari definisi organisasi ini sendiri selalu bergeser. Karena apa? Karena dia bersifat dinamis, menyesuaikan perkembangan, sehingga menyebabkan perkembangan teori organisasi ini dapat dikelompokkan berdasarkan periode tertentu. Itu. Ini yang perlu teman-teman notice. Kuncinya sebenarnya adalah organisasi, berarti kita ngomongin sekumpulan orang yang bekerja sama atau yang membentuk struktural dengan untuk mencapai suatu tujuan. Yang perlu kita notice adalah hal ini, tetapi perkembangannya seperti apa, dia akan selalu mengikuti zaman. Itulah organisasi itu sendiri. Untuk materi sesi kali ini sudah selesai. Sampai jumpa di series berikutnya. Terima kasih. Stay happy, stay healthy. Bye.